Assalamualaikum semuanya. Rivalitas Kebu Iwa dengan Patih Gajah Mada di masa lampau merupakan salah satu rivalitas peperangan terbesar dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Konon, Gajah Mada yang dikenal akan kepiawaiannya dalam menyusun strategi perang dibuat kebingungan mengenai cara untuk melawan Kebu Iwa. Patih Gajah Mada sendiri merupakan panglima perang kerajaan Majapahit. Sementara di sisi lain, Kebu Iwa adalah merupakan jenderal perang dari kerajaan Bali Aga. Bagaimana kisah selengkapnya? Silakan menyimak. Dikisahkan di sebuah desa di Bali, hiduplah sepasang suami istri yang rukun dan kaya raya. Namun kebahagiaan mereka belumlah sempurna, sebab setelah sekian lama menikah, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Maka oleh sebab itu, pergilah mereka ke pura untuk bersembahyang dan memohon kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Tanpa henti mereka melakukannya setiap hari. Sekian lama waktu berlalu, akhirnya sang istri mulai mengandung. Suami istri itu pun bahagia dan tak lupa mengucap rasa syukur kepada Tuhan. Setelah 9 bulan mengandung, lahirlah seorang bayi laki-laki. Namun rupanya, bayi yang lahir bukanlah bayi biasa. Bayi yang baru lahir itu sanggup memakan makanan orang dewasa. Semakin hari, semakin banyak saja anak itu makan. Anak itu tumbuh menjadi orang dewasa yang tinggi besar. Karena tubuhnya yang tinggi besar itu, ia dipanggil dengan nama Kebu Iwa yang berarti paman kerbau. Kebu Iwa dengan rakus makan dan makan terus-menerus. Hingga lama-kelamaan habislah harta orang tuanya hanya untuk memenuhi kebutuhan makannya. Terpaksa suami istri itu meminta bantuan warga desa. Semenjak itulah segala kebutuhan makan Kebu Iwa ditanggung masyarakat desa. Mereka juga memasak makanan yang begitu banyak untuknya. Namun lama-kelamaan, mereka juga tak sanggup lagi menyediakan makanan. Akhirnya mereka meminta Kebu Iwa untuk memasak makanannya sendiri, dan penduduk desa hanya menyediakan bahan mentahnya saja. Kian hari, Kebu Iwa tumbuh menjadi orang yang serba besar. Jangkauan kakinya lebar, membuat dirinya dapat bepergian dengan sangat cepat. Tubuhnya pun sangat kuat. Cerita mengenai kekuatan Kebu Iwa ini pun terdengar hingga kerajaan Bali Aga dan mengangkat Kebu Iwa sebagai jenderal kerajaan pasukan yang baru. Penguasa terakhir kerajaan Bali Aga bernama Sri Ratna Bumi Banten. Sang raja inilah yang menentang ekspansi kerajaan Majapahit yang dipimpin Gajah Mada pada 1343 Masehi. Konon, kehebatan dari Kebu Iwa benar-benar menggentarkan nyali Mahapatih Gajah Mada, di mana diceritakan bahwa Gajah Mada takut berhadapan langsung dengan Kebu Iwa. Patih Gajah Mada merasakan ada kesulitan besar yang menghantui dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tak seperti biasanya, walaupun Gajah Mada sering berhadapan dengan musuh yang juga besar dan kuat, serta memiliki peralatan perang serba lengkap, tetapi menghadapi kerajaan Bali Aga, ada rasa takut dan ragu-ragu menyelinap pada diri Gajah Mada. Tetapi sumpah palapa Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara harus tetap terlaksana. Suatu hari, semua pembesar kerajaan Majapahit melakukan rapat membicarakan kerajaan Bali Aga yang tidak mau tunduk. Padahal secara hierarki, kerajaan Bali Aga harusnya tunduk pada Majapahit lantaran kerajaan Majapahit sudah menaklukkan kerajaan Daha. Gajah Mada yang ikut dalam rapat tersebut sempat menyampaikan ungkapannya terkait kemasyhuran kerajaan Bali Aga. Melalui seorang pendeta istana yang bernama Dahyang Asmaranata, Gajah Mada juga membicarakan kesaktian Kebu Iwa, salah satu pentolan punggawa kerajaan Bali Aga. Menurut Gajah Mada, selama Kebu Iwa masih di Bali, Majapahit akan kesulitan menghadapi kerajaan Bali Aga secara terbuka. Dalam rapat tersebut, diaturlah strategi sedemikian rupa untuk menaklukkan kerajaan Bali Aga. Raja Majapahit akhirnya memutuskan, sebelum Gajah Mada melakukan penyerangan ke Bali, Kebu Iwa sebagai orang yang kuat dan sakti di Bali harus disingkirkan terlebih dahulu. Ratu Majapahit, Putri Tribuana Tunggadewi, lalu mengutus Gajah Mada ke Bali untuk membawa surat yang isinya seakan-akan Ratu Majapahit menginginkan persahabatan dengan Raja Bali Aga. Keberangkatan Gajah Mada ke Bali sengaja dibuat tidak terlihat mencolok. Dia hanya ditemani beberapa orang penting sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.
Gajah Mada bersama rombongan kecilnya berangkat menggunakan perahu layar. Naik dari pelabuhan Pantai Bubat menelusuri pantai Kerajaan Pejarakan. Saat itu, tersiarlah kabar bahwa ada serombongan penumpang perahu sedang berlabuh di pantai Gumicik dekat Belah Batu, Kerajaan Bali Aga. Mendengar laporan itu, Ki Pasung Gerigis sebagai mangku bumi Kerajaan Bali Aga yang tinggal di Tengkulak langsung mempersiapkan diri dan pasukannya untuk bertempur. Tetapi saat bertemu Gajah Mada dan rombongannya, Gajah Mada malah mengaturkan sembah ampun kepadanya. Maafkan atas kedatangan hamba tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Hamba adalah utusan kerajaan Majapahit bernama Patih Gajah Mada. Kedatangan hamba atas kehendak Ratu Tribuana Tunggadewi untuk menyampaikan sepucuk surat kepada Raja Bali Aga. Mendengar penjelasan Patih Gajah Mada, Ki Pasung Gerigis meyakini bahwa kedatangan Gajah Mada ke Bali tidak berniat buruk. Lagi pula Gajah Mada tidak membawa perlengkapan perang sebagaimana lazimnya angkatan perang. Ki Pasung Gerigis menyambut tamunya dengan sopan pula. Apalagi Ki Pasung Gerigis juga sering mendengar kemasyhuran nama Patih Gajah Mada di Majapahit. Berangkatlah Ki Pasung Gerigis untuk membawa utusan Raja Majapahit tersebut menghadap Sri Ratna Bumi Banten. Sesampainya di Kerajaan Bali Aga, semua rombongan Patih Gajah Mada menunduk. Mereka berjalan membungkuk sebagai penghormatan kepada Raja Bali Aga guna mengambil simpati sang raja. Melihat sikap sopan Gajah Mada, maka Raja Bali menghormatinya sehingga ia dipanggil untuk mendekat. "Hai Patih Gajah Mada, kemarilah mendekat padaku. Berita apa yang kau bawa untukku? Ceritakanlah, jangan engkau merasa sungkan," perintah Raja Bali Aga kepada Gajah Mada. Patih Gajah Mada pun mengaturkan sembah kepada Sri Baginda Raja Bali. "Ampun Paduka Tuanku, hamba datang diutus oleh Paduka Tuanku Putri Ratu Majapahit untuk menghadap Tuanku Raja mempersembahkan sepucuk surat. Hamba mohon ampun jika hamba membuat kekeliruan dalam tata cara menghadap ke hadapan Sri Baginda Raja Agung. Inilah surat beliau, mohon Paduka Raja menerimanya." Akhirnya Raja pun menerima surat tersebut dan membaca isinya. Antara lain berbunyi, 1. Majapahit memohon dengan sangat agar kerajaan Bali jangan menyerang kerajaan Majapahit. 2. Mohon hubungan yang dahulu diteruskan sebagai hubungan persaudaraan. 3. Mohon kesediaannya agar Kebo Iwa diperkenankan untuk pergi ke Jawa agar dinikahkan dengan seorang putri yang kecantikannya sudah terkenal di tanah Jawa. Melihat isi surat yang lemah lembut dan sangat sopan, apalagi ditandatangani Ratu Kerajaan Majapahit, maka tak ada prasangka buruk. Raja Bali Aga menerima semua permintaan dari Kerajaan Majapahit. Saat itu semua bergembira mengetahui isi dari surat tersebut. Saat itu juga Raja Bali memerintahkan Kebo Iwa segera mempersiapkan segala sesuatunya agar pergi ke tanah Jawa dan menerima hadiah dari Kerajaan Majapahit. Keesokan harinya, berangkatlah Kebo Iwa menuju tanah Jawa bersama rombongan Patih Gajah Mada dengan perahu. Saat itu, Kebo Iwa berangkat dengan perahu pemberian Gajah Mada yang telah dipersiapkan sebelumnya. Namun, perahu tersebut telah didesain khusus. Harapannya dalam perjalanan di tengah samudra, perahu tersebut bocor dan tenggelam. Benar saja, akhirnya perahu yang ditumpangi Kebo Iwa bocor dan tenggelam di tengah lautan. Tetapi saat itu Kebo Iwa meloncat dan berenang seperti ikan hiu hingga sampai ke Pulau Jawa. Saat melihat hal ini, Gajah Mada semakin khawatir sekaligus kagum akan kehebatan Kebo Iwa. Sesampainya di Pulau Jawa, dia berpura-pura menanyakan keadaan Kebo Iwa. Gajah Mada terus memikirkan cara menyingkirkan Kebo Iwa, sebab jika harus bertarung melawan Kebo Iwa, Gajah Mada dan rombongannya merasa gentar. Maka timbullah siasat baru Gajah Mada saat itu. Kepada Kebo Iwa, Gajah Mada berucap sesuai dengan tradisi tanah Jawa. Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, mempelai laki-laki harus memberikan emas kawin kepada mempelai wanita. Gajah Mada mengatakan bahwa mempelai wanita ingin diberikan emas kawin sebuah sumur yang kelak dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Majapahit. Dan memang, saat Kebo Iwa dipertemukan dengan sang putri cantik, sang putri pun memberikan syarat agar Kebo Iwa membuatkan dirinya sebuah sumur yang ia gali sendiri. Tanpa curiga, Kebo Iwa menyanggupi persyaratan tersebut.
Maka mulailah dengan cekatan Kebu Iwa menggali sumur. Tapi ketika dirasa cukup dalam, tiba-tiba Gajah Mada memerintahkan pasukannya untuk menimbun Kebu Iwa yang ketika itu masih berada di dasar sumur dengan batu dan tanah hingga Kebu Iwa terkubur di dalamnya. Tetapi lantaran kesaktiannya, batu-batu tersebut terpental ke segala arah. Ternyata Kebu Iwa tidak mati. Dia bahkan mampu keluar dari dasar sumur dengan keadaan segar bugar. Saat itulah Kebu Iwa amat marah dengan kelicikan Gajah Mada, sehingga langsung mencari untuk menyerang Patih Gajah Mada. Dalam pencariannya, Kebu Iwa mencari Gajah Mada hingga ke Gunung Wilis, tepatnya di Desa Jugu, Kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur. Pertempuran berimbang antara Kebu Iwa dan Gajah Mada berlangsung lama sekali tanpa ada yang menang dan kalah. Dalam pertarungan itu, Kebu Iwa sempat menanyakan alasan seorang patih dari kerajaan yang besar berlaku licik dan tidak pantas dilakukan oleh seorang yang mengaku sebagai seorang negarawan. Patih Gajah Mada menjawab, kewajiban seorang kesatria untuk memperluas wilayah kerajaannya serta mempersatukan Nusantara di bawah panji-panji Majapahit. Karena Patih Kebu Iwa merupakan batu sandungan, maka wajib untuk disingkirkan, kata Gajah Mada. Mendengar hal itu, Kebu Iwa berkata, aku datang ke sini adalah perintah dari rajaku yang kucintai, maka pantang bagiku untuk kembali. Namun kewajibanmu mempersatukan Nusantara di bawah Majapahit tidak akan aku halangi, dan aku akan memberikan rahasia kematianku padamu. Diam-diam Kebu Iwa ternyata mendukung rencana Gajah Mada yang akan mempersatukan Nusantara. Karena itu, dalam pertempuran yang sudah berlangsung sengit tersebut, Kebu Iwa memberitahukan kelemahannya pada Gajah Mada. Namun Kebu Iwa juga memberikan kutukannya dengan bersumpah mengatakan, kematianku terjadi jika aku dikubur dengan bubuk kapur. Tetapi karena kamu secara licik telah menipu aku, maka kelak negeri Nusantara bentukanmu akan diperintah dan dijajah oleh orang-orang yang berkulit putih, berhidung mancung, dan berambut pirang. Saat itu rohku akan menyatu dengan orang-orang kulit putih tersebut hingga aku merasa puas. Dan saat kerajaanmu cahayanya mulai meredup, maka saat itu Balilah yang akan memancarkan cahaya. Gajah Mada yang mengetahui kelemahan Kebu Iwa ketika itu langsung menyerang dan menusuk dadanya dengan keris. Lalu pasukan Majapahit menyiapkan bubuk kapur guna mengubur Kebu Iwa agar bisa mati. Benar saja, Kebu Iwa pun langsung tewas saat itu juga. Sejak kematian Kebu Iwa, maka dimulailah penaklukan kerajaan Bali Aga oleh Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada beserta para Arya dari Majapahit seperti Aditya Warman dan yang lainnya. Dalam invasi tersebut, Raja Bali tewas terbunuh di dalam pertempuran dahsyat melawan Gajah Mada. Begitu pula putra mahkota yang masih kecil tewas di tangan Gajah Mada, sehingga tidak ada pewaris tahta kerajaan Bali saat itu. Akan tetapi, perlawanan rakyat Bali susah dihentikan karena semua rakyat Bali yang laki-laki mendaftar sebagai tentara untuk melawan Majapahit. Tentara Bali seperti mati satu tumbuh seribu. Gajah Mada terus berpikir menghentikan perlawanan rakyat Bali. Diputuskanlah untuk menangkap pemimpin pasukan kerajaan Bali yang saat itu dipimpin oleh Ki Pasunggerigis agar perlawanan rakyat Bali dapat dihentikan. Maka, Patih Gajah Mada kembali bersiasat untuk meminta gencatan senjata. Majapahit lantas meminta berunding dengan Ki Pasunggerigis sebagai pimpinan. Dalam perundingan tersebut, Ki Pasunggerigis ditangkap dan dijadikan sandera kemudian dibawa ke Majapahit. Sehingga kekuatan kerajaan Bali Aga menjadi melemah dan saat itulah kerajaan Majapahit berhasil menguasai kerajaan Bali. Itulah cerita takluknya kerajaan Bali Aga oleh kerajaan Majapahit. Jika ada kesalahan dalam cerita ini, informasi yang kurang dan pendapat yang berbeda, silakan tuliskan komentar kalian. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.